Hey guys, gue tahu banyak subscriber gue yang merasa terkhianati karena beberapa video terakhir ini gue cuman bahas main game doang. Tapi tenang aja, gue tetap masih coba-cobain invest dan memantau apps-apps yang gue pakai kok. Jadi hari ini, gue mau kasih update aja tentang pengalaman gue bersama Coinworks sejauh ini. Bulan ini sudah jatuh pas 2 tahun sejak gue mulai Coinworks. So I think it's just fair for me to update my review and share it with you guys. Pertama-tama, gue mau share Google Sheets gue lagi. Kalau lu dulu pernah pakai versi lama cara ngitung pendapatan per bulan di Coinworks, ini udah nggak relevan ya. Sekarang gue udah update ke versi yang lebih simple untuk keep track karena website Coinworks pun sudah dirombak pada permulaan tahun ini dan informasinya udah jauh lebih lengkap. Gue akan share link Google Sheets-nya di description di bawah. Untuk tutorial cara pakainya, nanti gue jelasin pelan-pelan. Oke, jadi topic of the days-nya, apakah Coinworks atau P2P ini masih bagus terutama di masa-masa penyakit seperti sekarang ini. Ya, semua juga pasti udah tahu lah ya, ekonomi kita sampai sekarang ini juga masih belum kembali seperti dulu lagi. Banyak orang butuh uang yang pastinya akan minjem ke P2P. Jadi, aman nggak sih P2P sebenarnya? Gua nggak bisa bilang P2P ini 100% aman, karena pasti di saat-saat kayak gini, ada aja orang-orang yang bakalan gagal bayar. Gue juga kadang lihat di Instagram atau review di apps Coinworks yang pada komplain dan bilang Coinworks ini nahan-nahan duit mereka tanpa ada return tiap bulan seperti yang dijanjikan. Nah, untuk hal ini, kalian perlu tahu kalau sebenarnya pemerintah itu ikut campur dalam hal pinjaman-pinjaman uang seperti ini. Coinworks juga ada kirim email terkait pinjaman kita yang memang sengaja ditelatkan penagihannya, sesuai ketentuan OJK sendiri. Kalau kalian nggak terima email seperti ini, kalian bisa cek aja linknya yang akan gue masukin juga di description box di bawah untuk kalian baca-baca. Tapi intinya sih ada 3 jenis perpanjangan waktu yang diberikan Coinworks untuk si peminjam. Jadi secara nggak langsung, ya duit yang kita pinjamkan itu bakal ketahan juga. Bukan berarti pihak Coinworks-nya mencuri duit kita ya. Dan bukan berarti pinjaman-pinjaman tersebut sudah masuk ke dalam kategori NPL atau gagal bayar. Nah, jadi sebenarnya berapa persen sih tingkat NPL-nya Coinworks? Bukan dari tipu-tipu marketing yang tercantum di website-nya ya. Seperti biasa, gua mah buka-bukaan aja, share data gua sebagai pengguna Coinworks selama 2 tahun. Balik lagi ke Google Sheets gue ini, sejauh ini gue udah mendanai 184 pinjaman, 79 pinjaman sudah lunas total, bener-bener balik, 5 pinjamannya udah dinyatakan gagal bayar. Berarti masih ada sisa 100 yang masih berjalan. Dari mana datanya ini? Kalau lu ke websitenya bisa langsung lihat kok. Satu halaman ini terdiri dari 10 pinjaman. Gue sudah sampai 19 halaman, tapi cuma ada 4 di sini, berarti total sudah 184. Datanya juga bisa disortir untuk lihat yang lunas saja, dan untuk yang NPL-nya. Berarti 5 dari 84 total pinjaman gue yang udah selesai, gagal bayar. Ini hampir 6%. Besar? Lumayan juga dibanding 1% yang dia klaim di websitenya kan? Tapi walau begitu, sebenarnya investasi gue tetap nambah kok. Kita hitung aja ya, dari depositnya. Deposit ini ya lu harus catat sendiri lah berapa uang yang lu udah masukin ke dalam Coinworks. Agar lebih mudah, ini juga gue udah buat catatan tiap tahun berapa yang gue deposit. Jadi kalau di kolom depositnya lu udah masukin tiap berapa bulan sekali, nanti tinggal dijumlah aja pada akhir tahun dan taruh di total deposit this year-nya. Yearly gain-nya ini juga dari jumlah income 1 tahunnya ya. Nanti persennya ini bisa keluar sendiri. Nah, sekarang cara hitung total cash dan income. Total cash itu lu cuma perlu ketik, sama dengan terus masukin aja semua cash yang ada di portfolio Coinworks lu. Koinnya itu jangan ikut dimasukkan ya, karena koinnya itu bakalan hilang. Kita cuma mau tahu cash kita aja. By the way, gue banyak koin juga sebenarnya dari kalian-kalian juga ya. Jadi thank you so much karena kalian telah memakai referral gue. Don't worry, kalian juga nggak rugi kok. Kita sama-sama dapat 350.000 koin. Oke, jadi setelah dapat total cash-nya, interest paid-nya ini bakal kehitung sendiri karena kita udah tahu total cash kita nambah berapa tiap bulannya. Dan income-nya ini biar lebih simpel aja lihat total pendapatan tiap bulannya. Nah, untuk default loss, ini bisa dicek juga kalau misalnya amit-amit lu ada kena NPL ya. Kalau lu ke bagian detail sini, nanti dibilangin lu pakai cash berapa banyak untuk pinjaman ini. Di performanya juga dibilangin berapa banyak yang lu terima balik.
Ini yang udah dibalik jadi cash lu ya. Nah, kenapa bisa total baliknya jadi 189.000? Ini juga ada hitungannya. Gue udah coba hitung, gue dapat 60% proteksi, ya kurang lebih angkanya benar lah, karena ada tambahan dari biaya terlambat, ada potongan dari komisi dan sebagainya. Tapi itu minim banget, jadi lu bisa percaya aja pada yang tertera di sini. Jadi untuk hitung default loss-nya, tinggal 297.000 ini dikurang 189.000-nya. Nah, gimana kalau default pakai koin? Ini ternyata tetap menguntungkan kita loh. Kalau dia dari awal langsung default, ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau si peminjam sudah pernah bayar, bunga yang kita dapatkan itu tetap kita simpan. Jadi gitulah kira-kira cara ngitung income Coinworks-nya. Tapi sejauh ini, walau lagi musim penyakit pun, gue masih mendapatkan return yang konsisten banget. Kalau lu nggak yakin dengan kondisi pinjaman finansial saat ini, Coinworks juga punya CoinRobo. Sejauh ini sih, CoinRobo belum pernah mengecewakan gue ya. Jadi kalau nggak mau ambil pusing dan punya uang nganggur, yang udah pasti nggak bakalan lu butuh pakai di jangka waktu yang dekat, masukin aja ke CoinRobo-nya. Lumayan lah, masih bisa dapat 8-13% per tahun. Still a lot better daripada diendapin di bank aja. Oh, sama Coinworks juga sekarang ada CoinGold. Emas nih harganya lagi tinggi-tingginya. Kalau lu mau beli emas, bisa langsung dari apps-nya Coinworks dimulai dari 1.000 perak. Gampang banget nih. Tapi hati-hati ya. Kita nggak ada yang tahu sampai mana emas harganya akan naik terus. Info aja, kalau lu masih awam investasi, harga emas itu nggak selamanya akan naik terus. Ada saat di mana dia akan turun juga. Jadi segini dulu aja dari gua. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, langsung lempar aja ya di kolom komennya. Dan tentu saja, like dan subscribe akan sangat membantu gua. Life is a game, so play smart.